Sebelum mengajar, beberapa hari sebelumnya, Ibu Derana tentu melakukan persiapan terlebih dahulu. Dalam tahap ini, Ibu Derana benar-benar memastikan bahwa ia memahami tujuan pembelajaran yang ia ingin murid-muridnya capai. Kemudian, Ibu Derana mempersiapkan bahan dan sumber belajar yang berusaha ia sesuaikan dengan kebutuhan belajar murid-muridnya. Ia menyiapkan beberapa buku, salinan artikel koran, video-video yang semuanya berkaitan dengan materi yang akan dipelajari murid-muridnya. Semua bahan belajar tersebut ia letakkan di Google Drive dan nantinya akan dapat diakses oleh murid-muridnya melalui Google Classroom. Ibu Derana lalu mengkomunikasikan kepada murid-murid melalui WhatsApp Group untuk mengingatkan mereka mengakses Google Classroom mereka. Tahapan ini dilakukan sebelum Ibu Derana bertemu dengan murid-murid di Google Meet. Ada sesi sinkron hari ini. Sebelumnya, Ibu mau terima kasih ya sama kalian karena kalian sudah belajar secara mandiri dari rumah melalui materi yang Ibu masukkan di Google Classroom. Nah, kalian sudah mempelajari semua yang ada di Google Classroom? Sudah. Oke. Jadi anak-anak, pada pertemuan sinkron hari ini, kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai keanekaragaman hayati. Ibu akan sharing beberapa pelajarannya ke kalian ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ada pertanyaan. Jawab pertanyaan dari Ibu ini ya. Tingkat keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa demikian? Keanekaragaman hayati karena ada sumber daya alam tersebut sudah dipastikan lebih terjamin, Bu. Kesehatannya juga fungsinya juga sumber daya alam hayati ini juga lebih sering digunakan dibandingkan dengan sumber daya alam non hayati karena lebih terjamin. Seperti itu, Bu, jawaban dari saya. Oke, jawabannya bagus sekali itu ya. Itu lengkap banget jawabannya. Yang lain sudah mendengarkan dan sudah memahami apa jawaban dari Dwi Melati? Di akhir pembelajaran, Ibu Derana memberikan murid tantangan untuk menganalisis ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Berikut rekomendasi penanganannya. Yusuf, silakan. Tugasnya dibuat dalam bentuk apa, Bu? Apakah boleh dalam bentuk infografis? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain ada yang mau bertanya? Nadia. Oke, silakan pertanyaannya apa, Nadia? Apakah boleh dalam bentuk poster juga, Bu? Kalian boleh memilih bagaimana cara kalian menunjukkan pemahaman kalian. Bisa melalui video, poster, tulisan, dan sebagainya. Ya, Bu, izin bertanya. Ya. Lokasinya yang dipilih gimana ya, Bu? Apakah ada ketentuan-ketentuan khusus? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ibu simpan dulu pertanyaannya ya. Bu, saya mau tanya, apakah untuk mengerjakan tugas ini kita harus datang ke lokasi tersebut, Bu? Oke, untuk lokasinya tidak perlu datang langsung ke lokasi tujuan ya. Jadi kalian bisa mencari langsung itu melalui online. Bu Derana melakukan diferensiasi produk dengan membebaskan murid memilih bentuk hasil pekerjaannya atau produk tugasnya sesuai dengan kenyamanan murid. Anak-anak, tadi Ibu sudah sampaikan ya bahwa hasil pekerjaan kalian dapat dibuat dalam berbagai bentuk produk. Artinya, kalian boleh memilih apakah kalian ingin menyampaikannya dalam bentuk poster digital, website, video, blog, presentasi PowerPoint, dan sebagainya. Nah, sekarang silahkan kalian sesuaikan dengan minat dan kenyamanan masing-masing. Namun demikian, kalian harus memperhatikan bahwa yang akan Ibu nilai adalah apakah kalian dapat menganalisis ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Berikut rekomendasi penanganannya. Jadi,
Poin-poin kriteria yang akan dinilai akan berkaitan dengan hal tersebut. Nah, agar kalian bisa memahami dengan jelas tentang kriteria penilaiannya, mari kita diskusikan kriteria penilaian tersebut bersama-sama ya. Bagaimana? Setelah anak-anak jelas dengan kriteria penilaiannya, maka kemudian Ibu Derana meminta anak-anak untuk bekerja secara asinkron. Selama tenggat waktu pengerjaan tugas, untuk membantu murid-murid yang masih mengalami kesulitan, Ibu Derana menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk berdiskusi secara individual maupun secara kelompok kecil. Saya ingin konsultasi, Bu. Iya, boleh. Bu Derana memberikan waktu kepada murid-murid lainnya untuk dapat mengkonsultasikan draft yang mereka buat. Ibu Derana juga memastikan untuk memberikan